Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wahyu Kurniawan dengan NIM 221330069. Di sini kita bertemu lagi di video mengenai mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di video kali ini saya akan membahas ataupun mengulas dari materi yang sudah saya dapatkan dari kelompok 4, yang dimana kelompok 4 ini adalah saya sendiri dan juga dari teman-teman kelompok saya. Nah, di sini kita membahas mengenai pentingnya pengetahuan mengenai rubrik, subrubrik, judul berita, lead, dan serta diksi. Nah, oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai rubrik dan subrubrik. Nah, jadi rubrik ini adalah ruangan yang ada pada surat kabar yang memuat isi dan berita, ruangan khusus yang bisa dimuat dengan periode dengan harian tertentu atau beberapa minggu sekali. Nah, contoh rubrik ini ya, ini teman-teman saya sudah bawa sebuah koran kayak ini. Di sini tertulis hukum dan kriminal. Nah, hukum dan kriminal ini adalah rubrik dari media koran ini, teman-teman. Nah, sedangkan subrubrik yakni yang ada di dalam bagiannya, teman-teman. Jadi kayak ini ya. Nah, yang di dalamnya ini kayak judul-judul berita, banyak berita ini. Nah, itu adalah subrubrik dari rubrik hukum dan kriminal. Jadi kayak satu halaman itu membahas mengenai hukum dan kriminal, teman-teman. Jadi di sini lumayan paham ya mengenai rubrik dan subrubrik karena sudah saya berikan contohnya. Oke, di pembahasan kedua kita akan membahas mengenai pemilihan judul berita. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau pemilihan judul berita ini sangat penting dalam kita menulis suatu berita. Karena sebuah berita itu bisa menjadi kunci di mana berita kita itu bisa dibaca ataupun bikin tertarik oleh para pembaca kita. Jadi kayak berita itu adalah tonggak ukurnya, teman-teman. Karena kalau misalnya suatu berita itu judulnya itu menarik untuk dibaca sehingga membuat para pembaca itu kepo akan isi berita tersebut, bahwa pemilihan judul berita itu berhasil, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pemilihan lead. Nah, teman-teman pasti tahu bahwasanya lead ini adalah teras berita. Nah, adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Nah, lead berita yang menarik minat khalayak untuk terus membaca berita. Jadi, gaya penulisan dari lead ini kita seperti biasa menggunakan 5W plus 1H karena ini sudah menjadi landasan dalam kita menulis sebuah berita, teman-teman. Nah, dalam lead berita ini banyak sekali jenis-jenisnya ya, teman-teman. Baik itu di sini ada beberapa jenis yang akan saya sampaikan tapi tidak semuanya ya. Yang pertama yakni lead ringkasan yang berisikan inti cerita dari suatu berita. Nah, yang kedua yakni lead bercerita menggunakan naratif. Nah, lead ini tuh bisa membuat cerita dari suatu berita menjadi mengalir dan memiliki alur sehingga pembaca dapat merasakan peristiwa sembari membacanya. Jadi yang ketiga, teman-teman, lead deskriptif. Nah, pasti teman-teman tahu ya deskriptif itu yang kayak gimana. Yang keempat yakni lead kutipan, yang dimana lead yang berisikan pernyataan narasumber ataupun referensi tertulis yang dekat dengan membaca. Yang kelima yakni lead bertanya. Nah, biasanya ini berisikan pertanyaan yang ditujukan pada pembacanya, teman-teman. Nah, yang keenam atau yang terakhir yakni lead menggoda, yang dimana bertujuan untuk memberi gurauan kepada para pembaca kita, teman-teman. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir yakni pemilihan diksi, yang dimana pemilihan diksi ini meliputi kata-kata yang akan digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang bagaimana itu membentuk kelompok kata yang tepat atau menggunakan ungkapan yang tepat. Nah, dan dalam pemilihan diksi ini memiliki gaya yang paling baik digunakan dalam situasi yang terjadi. Nah,
secara umum timbulnya masalah dalam penulisan diksi ini, teman-teman, ini sangat mengkhawatirkan, karena dimana seorang penulis berita itu harus bisa menggunakan diksi mereka tuh harus sesuai dengan apa yang berita mereka sampaikan. Jadi kayak misalnya nih teman-teman ya, bahwasanya kayak kalau kita dalam menulis sebuah berita terjadinya pembunuhan. Nah, terjadinya pembunuhan ini kita biasanya menggunakan konsonan diksi kata yang kayak gimana? Tewas atau meninggal. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan meninggal itu biasanya yang lebih ke positif sih. Sebenarnya nggak terlalu positif gimana ya? Karena kan ini kata yang lumayan gimana gitu, tapi yang secara halusnya. Nah, tapi kalau kata meninggal ini biasanya digunakan kayak misalnya meninggal. Kayak salah satu pasien meninggal di rumah sakit A. Nah, itu biasanya kita menggunakan kata meninggal. Nah, kalaupun kayak misalnya terjadi pembunuhan gitu ya, ataupun terjadi kecelakaan, itu biasanya kita biasanya menggunakan kalimat ataupun kata tewas, yang dimana kayak seorang korban telah tewas di tempat yang mengakibatkan kemacetan bla 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 kayak gitu teman-teman. Jadi itu kayak gimana ya, cara kita menggunakan dua kata itu, karena kan tewas dan meninggal itu kan maknanya sama, tapi kita harus menggunakan dua kata tersebut di tempat yang sesuai dengan tempatnya yang ingin kita tulis dalam sebuah berita. Jadi mungkin teman-teman itu saja ya teman-teman, pembahasan saya mengenai dari kelompok 4 mengenai pentingnya menulis sebuah rubrik, subrubrik, pemilihan judul berita, diksi, serta pemilihan elit. Nah, sampai jumpa di video-video lainnya, karena masih banyak video-video yang bakal saya upload dari mata kuliah penulisan berita dan artikel ini. Jangan bosan-bosan untuk menontonnya. Saya Wahyu Kurniawan, sampai jumpa.